selesai masuk angin juga minum itu kok. Mantap. Oke. Jadi gimana nih Bu? Kita udah lama nggak jumpa ya? Iya, udah lama banget. Katanya abis dari liburan ini. Aduh, bukan liburan sih sebenarnya. Oh gitu. Ada kerjanya dikit juga, terus saya bawa oleh-oleh dari sana. Oh, boleh dong begitu. dibagi sama sahabat KJRI Kota Kinabalu juga mungkin boleh ya dibagi boleh, ya. Boleh. Jadi tapi kayaknya sih ya boleh lah teman-teman sahabat KJRI Kinabalu untuk yang warga Indonesia ya, tapi ini akan lebih kepada yang punya pasangannya orang Malaysia atau yang memang menikah di sini atau biasa kita sebut apa diaspora ya Bu ya. Nah, seperti itu karena kemarin saya dari kegiatan ada namanya Indonesia sudah membuka peluang itu namanya visa rumah kedua. Apa itu? Rumah pertama aja mungkin ada yang belum punya. Aduh, itu. Gimana dong? Jangan dibilang rumah kedua, rumah yang lain, bukan. Begitu. Ini masuk visa second home ini second apa? home visa ya, mungkin pernah dengar di Australia sudah ada, Malaysia pun dengan apa ya, saya lupa ada juga nggak sama silver hair atau apa begitu kan. Nah, Indonesia pun juga sama nih Bu Debi. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat diaspora misalnya yang punya istri atau suami atau anaknya katakanlah pengen tinggal di Indonesia untuk menghabiskan masa tuanya, kemudian mungkin untuk investasi misalnya nih, atau memang dulunya punya nih ngumpet-ngumpet kan suka udah beli rumah, beli apa tapi pakai nama istri atau nama keluarga, sekarang kita buka, boleh untuk Bapak Ibu sahabat-sahabat silakan beli, itu memang kita welcome banget masuk ke sana. Untuk rumah kedua ini memang lebih tujuannya kepada investor, kemudian kepada yang mempunyai properti mewah seperti itu. Berarti gitu ini sebenarnya warga asing manapun saat dia ingin menetap di Indonesia, tapi tidak untuk bekerja ya ini karena kan ini long term sekali. Iya betul. Jadi ini seperti apa coba Bapak diceritakan ke kita nih semuanya? Nah begitu. Jadi kalau untuk tinggal di Indonesia sebenarnya karena long term, memang perubahan yang mendasar ini. Saat dia mengajukan dengan syarat-syaratnya ya tentunya pertama kali itu bisa mendapatkan 5 tahun tinggal. Oh, lama. Luar biasa 5 tahun. Biasanya makanya kalau kita mengajukan visa tuh maksimal paling lama setahun atau 6 bulan, setahun 2 tahun lah ya untuk pekerja. Kalau ini tidak bisa langsung 5 tahun. Atau 10 tahun. Jadi ada dua pilihan nih. Lebih-lebih lama cuma untuk mendapatkan ini juga tetap harus dapat rekomendasi contohnya dari BKPM yang menangani tentang investor gitu ya atau instansi lain lah yang terkait seperti itu. Nah kami dari imigrasi itu akan memberikan visanya untuk langsung 5 tahun bisa di-apply langsung. Kemudian nanti mekanismenya nih Bu udah beli nih udah dapat visa kemudian nanti harus datang ke Indonesia melaporkan ke petugas di sana. Berapa lama tuh kalau misalnya saya nih orang asing datang ke Indonesia? Saya tiba di Indonesia, itu berapa lama untuk bisa mengurus prosesnya? Oh, nggak lama, dikasih waktu 30 hari untuk kan Bu Debi ini datang orang Malaysia, oh kaya nih teman-teman ini kaya banget pokoknya punya properti di Indonesia tuh banyak 50 ada semua gitu ya. Alhamdulillah amin. Nah, datang dapat visanya, nanti di bandara kan akan ada ketentuan itu harus menunjukkan proof of fund. Jadi memang ada ketentuan. Jadi Ibu Debi sampai di sana Indonesia nih kan dapat cap masuk. Dikasih waktu 30 hari nih Ibu Debi. 30 hari itu Ibu Debi harus melakukan menyimpan atau membuka rekening. Tapi rekeningnya harus Bank Indonesia, Bank Pemerintah Indonesia maksudnya ada namanya Bank Himbara. Jadi ada BNI, Mandiri, BRI atau bank-bank yang ditunjuk itu kan. Minimal 2 miliar sebagai deposit awal. Kalau saya mau US dollar boleh? Boleh atau setara boleh US dollar boleh, ringgit Malaysia pun boleh tapi minimal kan banyak gitu. orang asing datang mungkin belum tentu semuanya. Ya, belum bahkan boleh segala macam. Kalau Bu Devi sih mungkin naruhnya 10 miliar lah. Kecil kan? Jadi seperti itu waktu 30 hari. Jadi nanti ada bikin komitmen, ada formnya, kalau udah berkomitmen untuk memberikan proof of fund tadi, udah selesai 30 hari itu nanti lapor ke kantor imigrasi di mana domisilinya. Misalnya tinggal di Kemang, misalnya kan Jakarta Selatan, datanglah ke kantor Jakarta Selatan, kantor imigrasi di sana. Ini seluruh Indonesia boleh? Boleh. Provinsi manapun di Indonesia boleh? Boleh. Silahkan di mana saja asal itu tadi ada uang yang didepositkan, kemudian ada atau mempunyai properti yang mewah seperti itu. Soalnya kan memang kebanyakan diaspora kita ini kan datangnya dari Sulawesi Selatan dari NTT juga banyak. Jadi nggak harus di Jakarta kan nanti mau pulang, misalnya mau menetap di provinsi manapun boleh. Kita welcome silakan. Jadi tinggallah di Indonesia, tapi ya itu boleh dengan properti, saya yakin punya lah tanah kah atau apa,
dengan dibuktikan harus ada sertifikatnya, Bu Debbie. Atas nama sendiri juga sudah boleh, atas nama istri boleh, silahkan. Itu nanti sebagai bukti atau komitmen dengan keterangan. Nanti setelah dapat yang tadi itu 30 hari, masa itu laporkan lagi ke kantor migrasi, akan langsung dapat izin tinggalnya 5 tahun. Gitu. Kemudian ada lagi yang istimewa nih Bu Debbie. Nah, kan dapat 5 tahun nih. Katakan udah 3 tahun tinggal, itu bisa dikonversi menjadi izin tinggal tetap. Oke. Jadi sudah bukan lagi sementara lagi second home itu tadi yang dapat 5 tahun, tapi awalnya ya second home, tapi langsung berubah menjadi izin tinggal tetapnya. Itu untuk 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun nanti bisa diperpanjang menjadi izin tinggal tetap tak terbatas. Ya kalau bahasanya mungkin lebih, kalau di sini mungkin PR kali ya, permanent resident seperti itu. Kecuali hak politik tidak punya. Gitu tapi saja. Ini tadi katanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Itu perbedaannya apa, Pak? Sebenarnya itu mungkin dari instansi terkait ya. Kalau dari imigrasi membuka celah itu memang ada, karena dari Undang-Undang Cipta Kerjanya membunyikan seperti itu. Nah, mungkin kaitannya adalah mungkin dengan jumlah investasi yang ditanam. Jadi semakin banyak uang yang dimasukkan, mungkin jangka waktunya akan lebih panjang. Oke. Itu kaitannya mungkin tadi saya sampaikan mungkin BKPM atau ya BKPM lah untuk kita kan, untuk masalah investor seperti itu. Dan ini tidak terbatas, tadi betul kata Bu Debbie, semua warga negara asing boleh. Jadi kami tidak membatasi. Begitu. Jadi termasuk kalau misalnya bawa pengikut ya, kalau kayak tadi misalnya investor mungkin datang ke Indonesia membawa istri dan anak-anaknya, itu juga bisa diberlakukan berarti visa second home ini ya? Bisa. Dan nggak hanya diaspora, misalnya teman-teman diaspora juga ada teman yang memang dia pure atau murni orang asing, misalnya semuanya pengen tinggal di Indonesia, silakan, boleh, asal memenuhi semua ketentuan itu. Begitu. Jadi intinya adalah tidak perlu khawatir lagi untuk tinggal di Indonesia dalam waktu lama, walaupun tidak bekerja. Tapi memang harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi. Betul. Gitu. Ya kalau viral kita lihat nih teman-teman di Detik atau di Tempo atau apa nih, media cetak kan bahasanya sih agak ya menggelitik lah gitu kan. Hanya orang kaya yang boleh tinggal kan begitu. Sebenarnya bukan bermaksud mendiskreditkan yang tidak punya uang 2 miliar tadi gitu, ya. Betul. Tapi mungkin zaman sekarang uang gitu nggak terlalu besar sih kalau menurut saya, kan sudah banyak sekali, apalagi besar zaman buat saya. Buat resesi. Tapi memang intinya buat teman-teman, sahabat-sahabat siapapun yang ingin memang menghabiskan masa tuanya di Indonesia, baik dengan keluarga atau sendiri, boleh kami buka, silahkan. Begitu. Jadi ini peraturan baru ya. Peraturan baru. Jadi ini kapan bisa mulai berlaku? Efektifnya per tanggal 22 Desember 2022. Mungkin menyesuaikan dengan ketentuan yang lain-lainnya supaya tidak ada lagi kendala di lapangan. Jadi ini maksudnya yang datang per tanggal 22 Desember sudah bisa meng-apply ini, atau yang datang tanggal 23 November lah, let's say, karena kan 30 hari itu pengajuannya. Tidak, start dari 22 Desember. Jadi yang datang ke Indonesia per tanggal 22 Desember sudah boleh meng-apply untuk ini nanti setelah second home visa. Selama masa 30 hari dari tanggal kedatangan ya. Betul. Itu untuk memproses izin tinggal yang 5 tahunnya. Dengan membuktikan, karena kan buka akun nggak langsung serta-merta. Iya, betul sekali, harus ada. Dan bawa uang 2 miliar ya agak. Ya. Lumayan loh ya. Apalagi pecahan 50.000 lumayan banyak yang bisa asal jangan pecahan 1.000 aja, Bu. Penuh tuh isinya, tasnya cuma dengan uang doang. Iya. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang suka Indomie atau mie, mie sedap nih banyak di Indonesia. Beneran? Iya, kayaknya. Kangen ya? Iya kangen. Ya, belum pernah pulang nih sejak di KK. Kan, aduh, harusnya coba tuh. Mie sedap, enak, Indomie goreng, macam-macam. Gitu. Jadi boleh menikmati dan sampai dari Sabang sampai Papua boleh. Tidak ada dibatasi. Tidak ada pembatasan untuk wilayah manapun. Selama persyaratan terpenuhi. Iya, itu dan yang juga waktunya. Jadi kalau datang ke Indonesia pada tanggal 20 Desember belum bisa mengajukan ini. Jadi yang satu lagi range dulu ya. Boleh. Sama satu lagi, saya mungkin takut kelupaan. Biasanya kalau orang asing suka datang ke Indonesia ini kan pakai penjamin nih. Nah kalau untuk yang ketentuan terbaru ini ada 2 opsi. Kalau menggunakan penjamin tetap boleh badan usaha atau perseorangan, entah kolega atau apa.
boleh tanpa penjamin. Terus gimana tapi, itu mekanismenya? Ya itu yang disampaikan yang kita sebut jaminan keimigrasian, yaitu itu apa itu? Bukti kepemilikan barang-barang mewah sesuai ketentuan di Indonesia. Apakah itu mungkin BPKB mobil mewah atau sertifikat tanah, bangunan seperti itu. Itu boleh menjadi jaminan sehingga saat ngeplay ke imigrasi nggak usah tunjukkan penjamin siapa, tidak perlu. Itu saja cukup. Gitu. Ya lebih mudah lah tidak. Kalau dulu kan harus ada penjamin apa segala macam, nah sekarang enggak. Oke lah kalau kayak gitu berarti nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke Indonesia, kemudian datangnya syaratnya ya setelah tanggal 22 Desember 2022 terus memiliki persyaratan-persyaratan sebagaimana tadi disampaikan, entah itu memiliki tabungan di bank-bank negara Indonesia ya. Bukan memiliki, Bu. Jadi sampai dia masuk harus membuka. Harus iya. Jadi selama 30 hari sejak kedatangannya itu sudah memiliki akun di bank di Indonesia, di bank negara ya yang bank negara. Itu senilai 2 miliar atau setara. Terus kemudian juga sudah memiliki misalnya properti atau kepemilikan atas barang-barang mewah lainnya. Nah itu nanti bisa mengajukanlah untuk visa second home visa ini. Begitu. Oke, baiklah. Ini informasinya sangat berguna sekali nih Pak Marwan. Oleh-oleh saya bawa buat Bu Devi. Iya, oleh-oleh dari Bali. Oleh-olehnya ilmu luar biasa, informasi untuk kita semua. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat juga. Iya, terima kasih sekali sudah bersedia ngobrol bersama kita di hari ini. Sama-sama Bu Devi, mudah-mudahan semoga semakin banyak informasi yang bisa kita share ya ke depannya untuk sahabat Kajian Kita Kinabalu dimanapun berada. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Sampai berjumpa lagi.